Yamahang wadamitang waditang Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Sarana gamanang paripunnang Panantipata viramani sikkhapadang samadhiyami Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami
Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Urami raya majapama daddhana Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Vikala bojana Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Nacakita wadita wisukadasana malakanda wile panadarana mandana vibhusanatthana Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Imani anta sikkhapadang nisilena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Selanjutnya halaman 63.
Buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo Raghati Dhammacarinti. Para Rama, Ramani Pandita, Pasaka, Pasika, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Sudah puluhan tahun ya, kegiatan sebulan pendalaman Dhamma diadakan di wihara-wihara, utamanya di wihara binaan-binaan Sangha Teladan Indonesia. Dan pada tahun ini ya Bante sendiri punya jadwal yang sangat padat sekali ya. Kalau tiap undangan harus diterima ya, mungkin tidak ada jadwal yang kosong selama sebulan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, dalam sebulan pendalaman Dhamma ya, sebagai umat Buddha mestinya memiliki semangat ya, tiap kali melakukan kegiatan sebulan pendalaman Dhamma ini ya, sebagai rasa turut serta ya, dalam menyemarakan ya, menyongsong hari raya besar dalam agama Buddha, hari raya Trisuci Waisak ya. Karena saya ingat Bante ya, awal-awal pengajuan ya, atau laporan kegiatannya yang disampaikan dalam rapat pimpinan Sangha Teladan Indonesia ya, waktu itu mungkin hanya 1-2 wihara yang memulai kegiatan seperti ini ya. Dulu sebelum kegiatan seperti ini tidak ada ya, umat Buddha yang sudah cukup maju perkembangan batinnya ya, dan cukup peduli ya. Kok rasanya seperti biasa-biasa ya, kalau misalnya umat Buddha sebulan lagi mau merayakan hari raya besar, kemudian wihara kegiatannya juga tetap sama, misalnya hanya puja bakti seminggu sekali ya. Tapi kalau sebulan sebelumnya tiap malam ya lampunya nyala ya, banyak umat yang berbondong-bondong datang ya, seperti itu membuat perbedaan ya yang mencolok sekali ya. Bisa juga ditambah ya, misalnya ya pasang umbul-umbul bendera Buddhis ya, sebulan ya, selama sebulan ya, dan bisa dilengkapi dengan ya puasa ya, dalam agama Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, kadang ada umat Buddha yang ingin
tahu ya banyak tentang ajaran Sang Buddha ya. Dan bertanya-tanya ya kepada para biku ya. Para biku yang menjawab pertanyaannya ini ya berusaha memberikan jawaban yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada umat Buddha yang sulit sekali mengerti ya. Karena mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan ya. Misalnya di masyarakat ya sudah mendarah daging ya. Ada pandangan ya setelah kematian tidak ada kehidupan lagi. Dan sebelum datang atau lahir di alam manusia ini juga tidak ada kehidupan sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia bertanya-tanya tentang perbedaan ya, bahasa umum nasib manusia ya, keadaan-keadaan yang berbeda satu dengan yang lain ya, kita menjawab tentu terkait dengan kehidupan sebelumnya. Sedangkan ya selama ini bagi dia tidak ada ya keyakinan ya atau pemahaman ya tentang kehidupan sebelumnya. Ini yang menjadi sangat sulit sekali. Dan pada akhirnya ya Bante perhatikan karena sulit menerima penjelasan ya ternyata sulit ya Bante ya hidup ini. Kemudian dia berkomentar ya yang penting kehidupan ini ya ada 3 yang saya ingat. Yang penting dalam kehidupan ini ya kita jalani ya, kita syukuri ya, dan kita nikmati. Kira-kira Anda bisa menjelaskan 3 kalimat itu? Kalau misalnya saya yang bertanya gitu kepada orang tersebut mungkin akan kesulitan ya. Maksudnya yang penting dijalani itu seperti apa? Karena ya masing-masing orang ini sudah tentu punya pandangan-pandangan yang tidak sama. Misalnya ya, orang itu punya watak sifatnya buruk ya. Watak yang buruk ini ya, perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan ya, yang berulang-ulang yang membentuk wataknya ini ya tentu bersumber dari pandangan-pandangan yang salah. Lalu bagi dia kalau misalnya hidup ini yang penting dijalani ya. Lalu yang menjadi patokan untuk menjalani hidup itu apa ya bagi dia? Ya, kalau yang penting dijalani. Sedangkan ya dalam agama Buddha dijelaskan ya sulit kehidupan manusia ya. Kehidupan manusia itu sulit ya, tidak mudah. Kira-kira menurut Anda kesulitannya di mana ya? Anda tahu letaknya sulitnya di mana? Kalau misalnya ya ada orang mungkin bercita-cita ingin menempuh kehidupan kebikuan. Apakah dia berani mengatakan kehidupan sebagai biku itu gampang? Apakah berani mengatakan seperti itu? Nah kalau misalnya patokannya itu misalnya ingin menjalankan kehidupan kebikuan itu yang penting dijalani. Iya kan?
termasuk yang penting pakai jubah ya. Tapi aturan kebikuan yang sesungguhnya tidak dimengerti ya, misalnya asal pakai jubah ya. Apakah kalau orang asal pakai jubah itu bisa disebut biku? Misalnya ingin jadi biku tiba-tiba pakai jubah sendiri gitu, gundul sendiri kan bisa ya. Sedangkan ya kalau kita pelajari saudara ya, Sang Buddha dulu mulai bertekad menjadi di masa yang akan datang ingin menjadi Buddha ya. Tekad awal yang diucapkan itu ya syaratnya harus ketemu sama Sang Buddha sebelumnya. Tentu tidak bisa bertekad ya tanpa ada sama Sang Buddha yang dijumpai. Karena apa ya? Karena ya tentu masing-masing orang ya punya perkembangan batin seperti apa ya. Kalau misalnya perkembangan batinnya sudah cukup tinggi ya mungkin tidak ketemu ya tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya ya taraf batinnya itu belum tinggi dan perlu bimbingan ya dengan ketemu sama Sang Buddha yang baru itu ya, berkaitan dengan tekad yang diucapkan tentu perlu diberi bekal agar supaya ya tekadnya di masa yang akan datang itu jalan yang harus dikembangkan, yang harus disempurnakan itu jelas ya bagi dia. Kalau ya disangka sendiri ya ditapis jadi biku itu kan ada prosedur ya. Misalnya persyaratannya harus seizin dari kedua orang tua. Kalau misalnya dia tiba-tiba jadi biku ya tanpa seizin orang tua ya, misalnya boleh dengan cara seperti itu ya. Nanti setelah ditapis kemudian orang tuanya datang ya. Bisa enggak kira-kira narik anaknya supaya cepat-cepat lepas jubah saat itu juga ya? Karena merasa tidak mengizinkan. Bisa enggak? Bisa. Ya, makanya ya menjadi biku ya perlu ya seizin kedua orang tuanya. Kalau anak yang menjadi biku ini jujur ya tentu tidak perlu tertulis ya. Tapi ini misalnya anaknya ini tidak jujur ya, kalau tidak tertulis juga bahaya tidak? Kalau tidak jujur kan nggak diizinkan bisa ngomong diizinkan ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, setelah menjadi biku ya setelah ditapis seorang biku yang menapis itu namanya upajaya. Nah, upajaya ini punya kewajiban untuk memberi pembekalan ya. Kalau kehidupan sekarang ya yang Bante alami selama ini ya, nah biku baru ya yang baru ditapis ya harus mengikuti upajaya ya selama setahun. Dan dalam setahun ini akan diberi pembekalan utamanya pokok-pokok latihan. Ya, termasuk ya winaya ya. Misalnya cara
pakai jubah, kalau di dalam wihara bagaimana, ya kalau di luar wihara bagaimana, ya. Kalau makan itu bagaimana, ya. Nah, kalau misalnya umat yang menjadi biku ini ya punya kebiasaan yang berbeda, misalnya kalau makan itu kan tang. Apa itu kalau makan di piring pakai sendok, ya. Nah, makannya para biku ya punya aturan yang beda. Sebisa mungkin tidak ada suara. Kemudian ya cara mengajar dhamma misalnya, ya. Nah, para biku ya tidak diperbolehkan mengajar dhamma ya dengan berdiri, ya. Sedangkan yang diajar duduk. Atau sebaliknya, para biku tidak boleh mengajarkan dhamma saat duduk, sedangkan yang diajar berdiri. Ya. Tidak boleh mengajar dhamma pada saat berdiri, misalnya sedang di jalan ya ada orang minta supaya biku mengajar dhamma. Misalnya contoh zaman Sang Buddha ya, ada pertapa namanya Bahia ya. Dia jauh-jauh datang mencari Sang Buddha ya, ternyata dicari ke wihara sudah dikasih tahu sudah keluar ya. Dicari juga keluar ya, ketemu sedang di jalan Pindapata ya. Dia minta-minta ke Sang Buddha ya sampai mau kayak namaskara itu ya, bersimpuh ya. Bante ya tolong ajarkanlah dhamma kepada saya. Dia minta sampai 3 kali ya. Tapi Sang Buddha memberi alasan begini, Bahaya ya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengajar dhamma. Nah, sampai diminta 3 kali ya. Yang ketiga kali Bahaya pakai alasan yang sangat kuat sekali ya, Bante ya. Tolong ajarkanlah dhamma kepada saya. Siapa tahu ya, usia saya ini tidak panjang. Dan Sang Buddha karena memiliki mata dewa dilihat ya, iya. Memang usia pertapa ini ya tidak sampai ya puluhan menit. Dia akan meninggal dunia. Dan saat itu ya Sang Buddha ya membabarkan khotbah. Kalau tidak ada alasan ini, Sang Buddha tidak bisa mengajar dhamma. Dan Sang Buddha juga tahu perkembangan batin orang itu, ya, pertapa itu, ya. Dan Sang Buddha mengajarkan dhamma yang sangat singkat, ya. Tapi ya bisa ditembus oleh pertapa Bahaya itu. Nah, ada aturan-aturan ya yang ya banyak sekali yang perlu diberi pembekalan oleh guru atau biku yang mentapis ya, umat awam menjadi biku. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, seperti misalnya ya Bante sepertinya pernah menyampaikan ya, kalau misalnya ada orang itu berjalan di jalan raya, jalan yang besar sekali ya. Sebenarnya kan kalau orang itu asal jalan kan bahaya sekali ya. Benar enggak? Pokoknya asal jalan. Tapi sebenarnya ya di jalan ini ada aturan yang
harus dipahami ya. Yang aturan ini intinya ya akan membawa keselamatan. Kalau dipahami ya dan dijalani. Kalau biku misalnya ada umat yang pamit pulang begitu, Anda sering mendengar atau tidak ya? Misalnya Bante saya pamit mau pulang dulu. Biku yang bersangkutan Anda pernah mendengar mengatakan apa? Mengatakan apa? Iya baik, perumah tangga atau si A ya, hati-hati di jalan, begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hati-hati bagi seorang supir di jalan ya, cukup sulit untuk dipahami. Ya. Karena kalau menurut Bante juga ada hal-hal yang bisa mendatangkan bahaya yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan juga ada bahaya-bahaya yang bersumber dari luar. Bahaya-bahaya yang bersumber dari dalam misalnya ada rasa kantuk yang sangat kuat ya. Saya tadi pagi juga kaget ya. Karena rupanya saya nggak tahu persis ya. Saya juga sedang ngantuk juga. Entah ada jalan yang retak atau gimana, tiba-tiba kayak mumbul ya. Saya kan grek kaget gitu ya. Saya nggak tahu persis penyebabnya apa. Apakah sopir juga sedang ngantuk ya? Jadi kalau ada rasa ngantuk ini sumbernya juga mestinya dari dalam. Benar enggak? Ya apakah semalam itu banyak begadang ya? Atau tidurnya merasa kurang ya? Sehingga ada rasa ngantuk yang datang tanpa disadari, yang sangat kuat. Sumbernya dari dalam. Ini harus diwaspadai. Kapan saja munculnya harus waspada. Harus tahu kemunculannya ya. Dan ya ada bahaya-bahaya, itu salah satunya ya. Dan ada bahaya-bahaya yang sumbernya dari luar ya. Kadang perlu melihat spion kiri, kadang perlu melihat spion kanan ya. Soalnya kalau misalnya itu nyerempet di spion kanan itu kan masih ini ya, masih ya sebenarnya kurang bagus juga ya. Saya pernah kaget juga ya, waktu itu sopirnya belum begitu pandai ya. Lah mungkin ada orang gila itu kan jalan nggak sesukanya ya. Kadang-kadang tiba-tiba itu agak masuk ke dalam itu dari aspal itu. Lah waktu itu sampai bagian bemper depan itu nabrak yuk. Saya merasa itu sampai buk. Dia jatuh ya. Tapi hebatnya dia langsung bangun ya. Ya. Tapi saya perhatikan juga pernah atau sering terjadi di sebelah kanan. Kalau di sebelah sini ya bolehlah, misalnya saya disalahkan itu ya, misalnya sama saya ya. Tapi kalau di sebelah kanan itu kan yang deket kan sopir ya. Kok sampai enggak tahu misalnya baret dari ban depan ke belakang itu, iya kan? Ini kan mestinya yang lebih awas itu kan sopir ya yang sebelah sini. Kalau saya kan kira-kira kan ya jauh.
Nah, kalau misalnya keserempet seperti itu, yang serempet misalnya kok sepeda motor yang ini ya, yang mau nyalip begitu ya. Kita juga kenceng nggak ngasih space ya, di sana ada mobil kenceng, kita juga kenceng, dia mau ke sini ya. Ya, waktunya harus secepat mungkin ya, dan untuk ngira-ngira juga sulit sekali, sehingga ya mungkin bagi dia terpaksa terlalu mepet dan akhirnya serempet juga. Ini bahaya-bahaya di jalan. Ini aturan yang harus dipahami ya pada waktu di jalan. Saya dulu ya, waktu jadi umat awam ya, belum begitu mengerti aturan jalan ya. Pernah diajak nyebrang jalan besar gitu ya. Perasaan saya sudah nyampe pinggir ya. Tapi ada mobil truk itu sangat cepat sekali ya. Dari arah belakang itu yang lewat ya. Sampai angin yang menampar punggung saya itu sangat keras sekali. Saya sampai kaget sekali. Mungkin jarak saya sama bumper truk itu mungkin 5 cm atau berapa, saya nggak begitu ngerti. Seandainya kok 5 cm saya tidak lebih cepat sedikit, mungkin saya diserempet juga. Mungkin sudah tidak ada pada hari ini. Itu aturan di jalan. Harus ekstra hati-hati ya pada waktu kita jalan di jalan raya. Dan aturan ini tidak banyak yang mengerti ya, tidak banyak yang memahami. Bapak Ibu saudara sekalian ya, tadi ya 3 kalimat ya yang penting dijalani ya. Yang penting kan dijalani ya. Ini tidak jelas ya. Karena apa ya? Karena masing-masing orang punya pemahaman yang berbeda. Dan misalnya orang itu sifatnya jahat juga, sehari-hari itu kan dia sudah menjalani hidupnya seperti itu ya. Dan dia merasa menikmati ya. Dan dia merasa sudah menjalani kehidupannya itu ya sesuai dengan pemahamannya sendiri. Nah, tentu berbeda ya bagi orang yang sudah punya pemahaman ya, pengetahuan yang cukup ya, bagaimana harus menjalani kehidupan ini ya. Yang kehidupan ini harus dijalani sebaik mungkin. Misalnya ya, nasihat Sang Buddha ya. Satu hari itu ada orang itu sedang berkerumun banyak sekali dan sedang berbicara dengan senang hati, dengan tertawa ya. Tapi Sang Buddha pada waktu itu ya, saat melihat melalui mata dewa ya, Sang Buddha mengerti orang-orang yang sedang berkumpul ini memiliki cukup perkembangan batin dan bisa menerima ajaran ya pada waktu itu juga. Sang Buddha kemudian membuat ya kejadian aneh ya. Tiba-tiba itu ya, ini nanti kalau salah ingat diralat di kemudian hari ya. Di siang hari itu tiba-tiba mendung ya,
tiba-tiba datang. Dan siang itu seperti keadaannya aneh, tiba-tiba gelap. Dan orang yang berkumpul pada waktu itu timbul ketakutan. Setelah timbul ketakutan, ya orang pada kasak kusuk ya ngomong begini, wah kok tiba-tiba aneh ya ini ya. Kemudian keadaan menjadi terang kembali. Lalu pada waktu itu Sang Buddha memulai menyampaikan ya perumah tangga ya. Kenapa Anda tertawa ya saat dunia ini terselubung oleh kegelapan? Kenapa Anda tidak mencari penerangan? Nah, orang-orang yang berkumpul pada waktu itu ya kira-kira langsung mengerti tidak? Apa yang dimaksud dunia ini terselubung kegelapan Bante? Dan apa yang dimaksud ya kehidupan ini harus mencari penerangan ya? Para perumah tangga ya, kehidupan ini sangat singkat ya. Kalau orang hanya bersenang-senang ya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memahami kehidupan ini dengan baik kalau kehidupan ini singkat ya. Kehidupan ini tidak kekal. Oleh karena itu yang paling penting ya untuk pedoman kehidupan dalam kehidupan ini ya, kalimatnya double-double. Mestinya orang mencari penerang ya, yang membuat orang mengetahui kesunyataan hidup yang sebenarnya. Anda pernah mendengar ya, hidup itu diumpamakan seperti orang mampir minum. Pernah ya? Nek kalau bahasa Jawa itu ibaratnya wong mampir ngombe. Di misalnya Anda perjalanan entah naik gunung, kemudian haus, kemudian mampir ke toko yang menjual minuman, kemudian mampir minum ya. Minum itu tentu sementara ya. Karena tujuannya adalah atau yang sedang dilakukan adalah sedang perjalanan. Benar ya? Mampir sebentar. Demikian juga saudara sekalian ya. Kebanyakan orang tidak mengetahui ya proses hidup yang sebenarnya ya, karena disebabkan batinnya sedang keruh. Kalau orang batinnya sedang keruh itu ya hari yang singkat ya terasa panjang. Benar ya? Meditasi 1 jam itu bisa terasa seperti 1 hari. Kalau orang batinnya sedang keruh, yang batinnya masih mudah dikuasai rasa sakit, ya, rasa gelisah, ya, pikirannya masih liar, ya, mudah dikuasai kecemasan, ketakutan, ya, 1 jam rasanya sangat lama. Berbeda dengan orang yang batinnya sudah maju, ya, 1 jam itu terasa singkat sekali. Sehingga ya orang yang batinnya tenang ini dalam melihat proses hidup yang sebenarnya benar-benar berbeda ya dengan orang yang batinnya belum tenang. Yang melihat kesunyataan siapa? Ya orang yang batinnya sudah tenang. Demikian juga ya orang hidup ini ada bahaya yang perlu dipahami, misalnya bahaya
hidup kita ini termakan atau dimakan oleh waktu dari saat ke saat. Anda pernah menyadari enggak ya di Patita Samuppada itu loh. Gambarnya apa ya? Jadi apa buta ya. Apa rantai itu masuk ke mulut buta. Jadi proses kehidupan ini ya, hidup kita ini dimakan oleh waktu. Bagi orang yang mengerti ya, kalau hidup ini dimakan oleh waktu itu salah satu penyikapan yang terbaik adalah menyadari waktu ini sangat berharga. Ya. Karena kalau misalnya tanpa disadari waktu ini berharga, tiba-tiba kita sudah tidak punya waktu. Kan ada ya kisah seperti itu ya. Ada seorang Brahmana yang membawa barang dagangan sangat banyak sekali sampai ke Sungai Gangga karena kurang pertimbangan ya. Dikira belum musim hujan ya, ternyata dia melakukan perjalanan berdagang ini yang rencana itu masih nyebrang Sungai Gangga dan masih jauh ya. Sampai di Sungai Gangga musim hujan sudah tiba. Dan Sungai Gangga meluap banjir ya. Kalau ini pertimbangan dia, kalau saya balik rugi besar. Kemudian ada keputusan ya, dia memutuskan saya lebih memilih menunggu sampai hujan reda. Tapi musim hujan itu biasanya tidak reda-reda. Dan pada waktu itu ya, tidak lama setelah pedagang ini membuat keputusan seperti itu, Sang Buddha lewat di tempat itu ya, dan kemudian Sang Buddha memberi tanda ya, di mana setiap kali Sang Buddha memberi tanda ini, Bante Ananda biasanya tanya, Bante, apakah ada kejadian penting? Ya? Ananda ya, lihat ini Brahmana, ya. Brahmana pedagang ini. Ya. Dia memutuskan untuk berdagang setelah musim hujan reda. Sedangkan ya, dia tidak bisa melewati satu malam lagi. Benar ya? Ini kan disebabkan apa? Kok membuat keputusan seperti itu? Disebabkan karena tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang patut dipelajari ya. Yang kalau nanti kita pelajari akan mendatangkan manfaat yang sangat besar sekali ya. Tapi sebagian besar orang senang menunda-nunda waktu. Besok sajalah ya. Nanti kalau sudah ada waktulah. Ini kebiasaan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi ya, kenapa hidup manusia ini sulit sekali ya? Karena ya, apa yang harus dijalani dalam kehidupan ini sebagai manusia supaya bisa mengembangkan hal-hal yang patut dikembangkan ini tidak gampang. Beberapa bulan yang lalu ya, Bante pernah diundang oleh umat Buddha ya. Dia sampai menunjukkan ya, dia sangat perlu sekali ya Bante berkenan untuk hadir ya.
Dia menyampaikan begini ya, Bante ya, ini kami punya umat ya, hanya 1 kakak. Jaraknya dari wihara ya kira-kira 15 menit perjalanan. Dia naik ke puncak gunung. Ada yang namanya Dukuh Perling. Dan saya memperkirakan juga belum pernah ke sana. Di sana Bante kita ada umat 1 kakak. Tapi hari ini istrinya sedang meninggal. Kami sebagai pengurus wihara yang melihat umat ini sangat aktif di wihara ya, kami ingin memberi penghargaan ya, memberi bebungah ya. Ya kalau bisa anggota sangga ya ada yang berkenan hadir ke tempat atau ke rumahnya. Dan saya lihat sebentar Ibu ya, saya lihat jadwal Bante ya. Sambil saya lihat ternyata belum ada jadwal. Besok pagi baru ada, harus keluar kota. Baik Ibu ya, ternyata saya belum punya jadwal ya, saya bisa datang ya nanti sore. Ya tentu tidak hanya sekedar datang ya, tapi Bante juga berusaha memperkirakan. Kira-kira yang Bante perkirakan apa? Bisa nebak Bapak Ibu? Karena Bante pernah datang ke dekat-dekat wilayah sana ya. Biasanya di acara kematian itu banyak sekali ya orang-orang yang bukan Buddhis yang turut hadir. Dan saya memperkirakan di tempat itu pasti banyak yang hadir ya. Sehingga ya saya nanti harus ngomong apa ya, saya harus berbicara hal atau hal-hal yang bajik yang berkaitan dengan ya kesunyataan hidup yang mudah dipahami oleh banyak orang. Dan pada waktu itu ya saya pertama-tama menyinggung ya betapa pentingnya ya orang hidup itu punya semangat yang terus berkobar untuk mencari pengetahuan yang berharga. Dan saya jelaskan ada pengetahuan yang sifatnya umum, yang berkaitan dengan keterampilan. Misalnya keterampilan mengobati berbagai macam penyakit. Ya, orang kemudian kuliah ya ngambil jurusan kedokteran ya. Tujuannya apa? Ya karena ya nanti supaya bisa mengetahui bermacam-macam penyakit ini akan dialami banyak orang. Dan kalau dia cukup pandai dan punya banyak keterampilan ke arah situ ya nanti pengetahuan yang didapatkan sampai tuntas itu akan mempermudah kehidupannya di kelak kemudian hari. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai kasih sayang. Yang berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Misalnya Bapak Ibu ya. Banyak orang tidak mengerti ya bahwa dalam kehidupan ini ya orang hidup itu diumpamakan seperti ya orang yang sedang ya bisa diumpamakan orang yang sedang melakukan perjalanan naik gunung bisa juga ya. Artinya ya dalam menjalani kehidupan ini orang mesti punya pegangan ya. Atau pedoman atau pegangan yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Kalau di dalam agama Buddha namanya keyakinan. Keyakinan adalah pedoman hidup yang nanti akan dipegang ya, digunakan untuk apa itu?
melihat arah ya, mengetahui arah ya, kemana hidup ini harus melangkah. Kalau di Jawa ada yang namanya seni wayang ya, Anda mungkin pernah mendengar ya. Orang supaya bisa menceritakan kisah-kisah wayang ini mesti menjadi dalang. Yang itu ya, mencerita diiringi berbagai macam gamelan. Pedoman yang digunakan untuk ngambil cerita adalah buku pewayangan. Ada ya? Ada bukunya. Saya juga pernah beli beberapa ya. Karena memang senang ya seni di arah situ. Dan Bante lihat juga banyak nilai-nilai yang bermanfaat di sana. Orang hidup betapa pentingnya harus punya pedoman yang dijadikan untuk pegangan dalam kehidupan ini. Ya. Pedoman ini ya kalau dipelajari ya, hidup ini ya tidak bisa kalau misalnya hanya asal dijalani. Tidak akan ketemu ya yang namanya hal-hal yang diharapkan ya kalau hidup ini hanya asal dijalani. Tetapi ada pedoman ya, hidup ini harus dijalani seperti apa. Gitu ya. Kalau kebikuan ya pedoman hidup kebikuan itu apa? Ya aturan winaya. Benar ya? Tadi di depan sudah saya singgung ya. Yang bekal yang diberikan oleh Upajaya itu kan sebenarnya kan bersumber dari buku Winaya yang memuat aturan-aturan kebikuan. Itulah yang dijadikan pedoman dalam menjalani hidup kebikuan. Walaupun sudah belajar, kadang-kadang juga masih punya pemahaman yang agak berbeda. Benar ya? Misalnya Anda ngelihat gitu ya. Kalau biku-biku yang sering Anda jumpai ya malam nggak biasa makan ya. Benar? Kalau nanti tiba-tiba Anda ketemu biku lek malam-malam tanya makanan gitu, Anda ingin mengetahui enggak maksudnya? Ini apa beda ya dengan biku-biku yang selama ini? Begitu kan ya? Setelah dipelajari ya nanti ya akan ketemu jawabannya. Ya belajar ini tentu tidak hanya membaca dari buku tapi juga bisa bertanya kepada orang yang mengerti. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Bante ingin mempersingkat penjelasan ini ya. Salah satu apa yang diharapkan dalam kehidupan ini ya. Anda juga pasti mengharapkan mestinya ya. Anda pasti mengharapkan nanti kalau sudah berusia tua, mestinya Anda sudah cukup mantap begitu ya dalam batin. Mantap artinya punya keteguhan batin ya kalau sudah tua itu mestinya siap berpisah dengan apapun yang dicintai. Kan sudah jelas ya berdasarkan usia itu sudah dekat loh dengan ambang kematian. Benar tidak? Kemarin Bante secara tidak sengaja ya mendengar ada orang cerita ya. Pak,
jenengan ini loh sebagai pengurus wihara kok belakangan ini jarang ke wihara ya. Kemudian dia memberi alasan begini, waduh saya belakangan ini benar-benar repot ya, mohon dimaklumi ya. Lah kerepotannya apa ya? Mertua saya yang laki-laki ini sakit sudah tahunan ya. Sakit apa ya? Oh, penyakitnya macam-macam. Ya ada darah tinggi, ya ada stroke, ya ada asam lambung, ya ada apa? Ada mah ya, macam-macam ya. Dan ciri penyakitnya itu mudah kambuh ya. Itu kalau makan makanan yang disukai seperti biasanya. Misalnya dia suka pedes ya. Gitu ya. Nanti kalau misalnya karena nggak tahan pengen makan gitu nyuri-nyuri ke anaknya gitu ya. Karena anaknya kan katanya sibuk memelihara kambing di desa ya. Nanti malam itu ya kalau makan pedes terlalu banyak itu yang dikeluhkan itu lambungnya sakit sekali ya, perih sekali ya. Dan setiap kali mengeluh ya, dia ngomongnya begini ya. Ini bukan nanti diedit ya. Ini bukan kata-kata yang mencerminkan ajaran Sang Buddha ya, karena bersumber dari pandangan yang bukan dari Jalan Mulia Berlucut 8. Bahasa Jawa bisa memahami ya. Nek, aduh ya, sing gawe urip iki kalau ngerti utawa wis karep apa ya. Sing gawe urip nek ngerti keluhanku mbok yo nek waktune diambil ya cepet diambil gitu. Tahu intinya kalimat itu? Intinya sebenarnya dia sudah sangat bosan mengalami penyakit seperti itu. Ya. Dan dia mengharapkan cepat diambil, artinya ya biar kalau mati cepat mati. Kenapa dia punya pandangan kalau akan lebih baik cepat mati ya? Karena kalau mati dia menganggap ya sudah tidak menderita lagi. Ini konyol enggak? Ya. Padahal ya ini tentu bersumber dari pandangan yang berbeda ya. Kalau misalnya orang mati ya, orang itu mengalami kematian, batinnya saat itu sedang kacau balau ya, termasuk terganggu dengan rasa sakit yang terus mendera ya. Kira-kira lahir ke alam bahagia atau ke alam menderita? Ke alam menderita ya. Iya persis sekarang ini kalau rasa sakit sedang mendera itu saat ini juga kita menderita sekali ya. Ya. Dan menganggap setelah meninggal tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, itu pun pandangan yang salah juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kenapa ya orang bisa mengalami seperti itu ya? Karena yang dijalani, hidup yang dijalani selama ini ya sebenarnya ya asal dijalani. Benar enggak? Kalau misalnya orang itu sudah melihat jauh-jauh hari ya tentang kesunyataan hidup yang pasti datang itu ya termasuk kematian itu ya, apa yang harus dipersiapkan dari awal? Anda pernah
mendengar pepatah bersedia payung sebelum hujan? Pernah mendengar? Menurut Bante juga akan jauh lebih baik kalau dia memahami kalimat itu. Kalau misalnya orang itu mengerti ya, kematian itu pasti ya, hidup ini tidak pasti. Satu kalimat ini dipahami dengan baik ya, kemudian dipelajari ya, apa ya bekal orang hidup yang harus dicari sebelum menghadapi kematian ini, supaya kalau misalnya kematian ini tiba-tiba datang, saya sudah siap siaga. Tentu tidak bisa hidup ini asal dijalani. Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau menurut Bante ya, dalam kehidupan ini ya, ada hal-hal atau cara hidup yang harus terus dikembangkan. Salah satunya ya, dalam kehidupan ini kita perlu berlatih ya kesabaran dari waktu ke waktu. Melatih ya, supaya kesabaran ini terus berkembang ya menjadi kekuatan. Karena Bante sebagai biku ya, yang memang dari awal juga lebih condong ya ingin mengembangkan meditasi ya. Dalam meditasi ini hal-hal yang paling penting ya, atau bisa dikatakan yang utama ya, yang perlu diperhatikan adalah mengembangkan nilai-nilai kesabaran. Jadi kalau meditasi ya, walaupun mungkin belum lama duduk nanti rasa sakit sudah datang, jangan menyerah. Tapi kita harus terus berusaha bagaimana supaya rasa sakit ini tidak mengganggu. Begitu ya. Ada jalan hidup yang bunyinya seperti ini ya. Ada cara menjalani segala sesuatu ya. Yang pertama ya, cara menjalani sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan sekarang ya, tapi matang dalam kehidupan yang akan datang sebagai yang menyenangkan. Tadi saya mengatakan apa? Cara menjalani kehidupan yang menyakitkan dalam kehidupan sekarang ya, tapi akan matang kalau terus dilatih, akan matang di kehidupan yang akan datang sebagai yang menyenangkan. Ini salah satunya orang-orang yang mampu mengembangkan nilai-nilai luhur di dalam batin ya. Salah satunya kesabaran. Ternyata ya batin ini perlu dilatih ya, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dari waktu ke waktu adalah terus meningkatkan kesabaran. Para meditator tidak pernah gentar menghadapi rasa sakit ya. Tidak pernah gentar menghadapi rasa kantuk ya. Rasa tidak nyaman apapun pada saat duduk, berdiri maupun berjalan. Karena tentunya ya dia juga selain mendapat pemahaman dari buku ya, bisa juga pemahaman yang dimiliki juga dari nasihat-nasihat orang yang sudah pernah menjalani ya. Tapi kalau misalnya orang bodoh yang tidak bisa memahami hal ini ya, biasanya dihindari.
Begitu ya. Kira-kira menurut Anda ada enggak orang yang sama sekali tidak senang dengan meditasi? Ada ya? Banyak atau sedikit? Sangat banyak. Sangat banyak. Karena yang dicari itu umumnya ya, yang menyenangkan sekarang ya, tapi tidak dimengerti matang dalam kehidupan yang akan datang sebagai bentuk kehidupan yang menyakitkan. Begitu ya. Contoh orang sakit yang punya keluhan tadi, yang cukup mengerikan keluhannya tadi adalah yang disampaikan oleh menantunya itu ya, dia punya kebiasaan itu ya apa saja yang disenangi itu yang dilakukan. Misalnya katakanlah makan gitu, orang makan umumnya apa yang disenangi ya. Hari ini pengen makan apa ya turuti gitu ya. Pengen makan apa dituruti. Hari ini pengen apa dituruti ya. Mudah enggak kalau hidup seperti itu? Gampang ya? Pokoknya apa saja yang disenangi lakukan. Dilakukan ya, bukan saya nyuruh melakukan ya. Orang yang sakit itu juga ternyata punya ciri seperti itu, sudah. Dan dia punya ciri juga tidak begitu senang belajar di tempat-tempat seperti ini. Enggak punya sifat rajin begitu ya. Karena kan datang di tempat seperti ini kan paling mendapat apa sih, saudara? Kalau datang ke tempat ibadah itu mendapat uang tidak ya? Benar enggak? Paling malah kehilangan uang. Benar ya? Soalnya kalau datang ke tempat ibadah kan terutama agama Buddha itu kan diajak bernyanyi itu kan nanti. Enggak tahu malam ini ada atau enggak, saya enggak tahu. Marilah kita berdana. Itu ya. Lihat diajak marilah kita berdana itu kalau tidak dipahami kan orang tidak bisa senang ya. Ini tadi mulai jam berapa ya? Tapi bukan salah saya ya. Karena saya itu berpedoman begini ya. Kalau umat Buddha misalnya saya yang mengisi ya, umat Buddha saat itu membaca parita sedikit, Bante khotbah pasti panjang. Saya senang bahasa isyarat soalnya. Tapi kalau umat Buddha saat itu membaca parita yang panjang ya, saya pasti khotbah sedikit. Jadi kalau mau minta saya khotbah sedikit itu enggak perlu banyak omong. Kuncinya di pemimpin puja bakti. Kalau perlu tambah 10 parita. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi menurut Bante ya, kalau hidup ya yang penting dijalani itu saya rasa sangat berbahaya sekali. Yang penting dijalani menurut Bante itu asal dijalani ya. Pokoknya yang penting dilakoni ya, bahasa Jawa ini. Lah masing-masing orang itu kan punya pedoman leng lakoni urip itu kan berbeda-beda sesuai cara pandangnya ya. Kalau misalnya orang sifatnya buruk ya tentu ya cara pandangnya
tidak benar ya. Misalnya urip sing penting kok penteng. Sampai keseleo-seleo. Apa meneh misalnya, apalagi misalnya berpandangan hidup hanya sekali saja, untuk apa dibuat susah-susah ya? Buat seneng saja ya. Orang seperti itu sebenarnya sudah menjalani hidupnya ya. Yang penting dilakoni ya. Ya. Bisa-bisa nanti akan ketemu yang seperti Bapak itu alami. Ternyata pada saat menghadapi kesulitan yang besar ya, tidak ada batinnya tidak punya kesiapan sama sekali. Pikirannya bingung ya, pikirannya cemas ya, takut ya, khawatir ya, mudah mengeluh ya. Dan kalau diteliti ternyata ya, kenapa orang ini mengalami kondisi batin seperti itu ya, karena selama hidupnya ternyata dia hanya sing penting dilakoni. Ya. Tapi bagi orang yang banyak belajar sebenarnya kepiye sih carane nglakoni urip iki supaya hal-hal yang diharapkan ya bisa berkembang. Hal-hal yang tidak diharapkan bisa berkurang. Penjelasan Bante ini termasuk tidak? Misalnya nanti meninggal itu masih cemas, masih takut, itu hal-hal yang diharapkan atau yang tidak diharapkan? Hal-hal yang tidak diharapkan. Dan praktek dhamma ajaran Sang Buddha pasti memiliki ciri ya, kalau hidup ini dijalani dengan baik, dengan benar ya, baik itu sebagai perumah tangga atau biku ya, hal-hal yang diharapkan ya bisa berkembang, pasti berkembang. Hal-hal yang tidak diharapkan pasti berkurang. Dan Bante sendiri juga senang ya, misalnya ada kisah-kisah nyata ada kan ya, kisah biku tekunnya meditasi, kuatnya semangat dalam meditasi, meninggal saat duduk. Benar ya? Sebenarnya sih tidak harus saat duduk, berbaring pun kalau kondisi batin itu ya tenang ya, itu pun baik juga. Tapi yang sungguh mengagumkan itu duduk ya, saat duduk dengan tegak ya. Dan biku yang dikisahkan di kata-kata ini adalah biku yang sedang mengalami penyakit fisik. Untuk menekan ya, artinya supaya penyakit itu tidak mengganggu, dia melatih konsentrasi secara kuat, kesabaran secara kuat ya. Dan sampai rasa sakit itu tidak mengganggu batinnya. Tapi hal yang tidak disangka adalah saat itu kematian tiba. Dan sampai dia tidak sadar, tahu-tahu sudah berada di alam lain. Ceritanya ini ya, dia meninggal sudah terlahir di alam surga, di alam jiwa. Tapi dia tidak bisa mengingat, kok saya tiba-tiba di alam seperti ini ya, aneh ya.
tapi tidak masalah baginya. Dia bisa melewati hal-hal yang menyulitkan, ya. Lahir di alam dewa, ya, karena ya mengerti, ya, apa yang harus dijalani, ya, sebelum ajal tiba. Dan kehidupan biku seperti itu tentu tidak bisa dikatakan asal dijalani. Sing penting dijalani. Tetapi ya bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, ya. Sesuai dengan petunjuk, ya, ajaran Sang Buddha, ya, ajaran Dhamma yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha itu, ya, tentu satu ajaran yang tidak perlu diragukan lagi. Ya, Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, ya. Dan orang yang telah mencapai kesempurnaan ini seandainya, ya, bukan seandainya, dalam mengajarkan ajaran tentu tidak mungkin sesuatu yang tidak baik dikatakan sebagai baik. Tidak mungkin sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dikatakan akan mendatangkan manfaat, ya. Jadi, ya, Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha tentu akan menjadi pedoman hidup yang sangat sesuai, ya, sangat baik untuk dipegang, ya, dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para perumah tangga maupun biku. Ini belum penjelasan asal apa, yang penting dinikmati. Yang satu lagi apa tadi? Disyukuri. Yang penting disyukuri. Tapi kata-kata misalnya yang penting disyukuri itu misalnya sedang dirundung duka itu gimana, saudara? Apakah gampang kata-kata itu diterapkan? Misalnya bagi orang yang sedang mengalami sakit sekal, tidak bisa berbaring dari tempat pembaringan, ya, urepiku sing penting disyukuri. Gampang dijalankan? Enggak gampang. Bagi orang yang misalnya cacat seumur hidup, tidak bisa berjalan dari lahir, ya, tidak bisa jalan, ya, karena lumpuh, itu pun tidak mudah untuk dipraktekkan. Yang penting disyukuri. Benar enggak? Nah, kalau misalnya bagi Anda yang tidak mengalami sakit apa-apa, hidupnya kecukupan, mungkin mudah. Benar enggak? Benar, ya? Tapi kan hanya cocok untuk orang-orang tertentu, ya, tidak cocok untuk yang lainnya dan yang lainnya. Dan saya rasa yang dimaksud disyukuri, ya, tapi tidak perlu ditambah yang penting. Karena artinya akan lain, ya. Yang penting disyukuri. Bersyukur kalau dalam bahasa Pali, ya, tentunya padanannya adalah santuti. Benar, ya? Santuti artinya, ya, kalau orang sudah bertekad misalnya dari awal sudah memilih saya ingin hidup sama si B, apapun yang terjadi, karena sudah dipilih, ya. Benar? Kalau orang sudah bertekad untuk hidup sama dia itu kan
setia sehidup semati ya. Benar enggak? Harus berani menanggung ya. Wah, ini jangan-jangan sudah ngantuk saya. Menanggung segala hal yang menjadi resikonya. Nanti seandainya kok ada hal-hal yang tidak menyenangkan, saya juga harus bisa menghadapi. Ya. Itu artinya santuti. Tidak misalnya nanti ada kesulitan-kesulitan, melihat kekurangan-kekurangan pasangannya kemudian mudah sekali meninggalkan. Banyak ya yang begitu. Artinya bukan santuti. Kalau menurut Anda misalnya mengalami kesulitan seperti itu, meninggalkan itu nilai-nilai baiknya apa? Apa kira-kira? Ya nyari yang lebih baik toh Bante daripada dia. Benar ya? Dengan cara menikah lagi. Pertanyaan saya, nanti kalau misalnya tetap ketemu yang kurang lebih seperti itu, bagaimana? Ya tinggalkan lagi toh Bante. Ya. Tapi kalau menurut Bante tidak ditinggalkan, tetap punya santuti ya. Kemudian digunakan untuk melatih hal-hal yang bajik, salah satunya sabar menghadapi orang suami seperti itu. Saya rasa baik juga. Ya. Tidak harus mencari mungkin yang dipikirkan akan ketemu yang lebih baik, iya kalau ketemu. Ya. Tidak gampang ya mensyukuri kalau dijelaskan. Karena kan penjelasannya itu harus dikaitkan dengan ajaran Sang Buddha. Nah, kalau misalnya tidak dikaitkan mungkin ya akan lain ya artinya. Tadi kalau tidak dikaitkan ya apapun yang dialami disyukuri. Nanti kalau bikin bingung setelah acara puja bakti ada baiknya ditanyakan. Ada tanya jawab enggak? Tapi ada ya. Ya. Ini saya singgung yang satu lagi. Yang satu tadi apa? Yang penting dinikmati. Yang penting dinikmati ini akan cukup mudah diterapkan kalau orang itu sedang tidak mengalami kesulitan. Tapi saat orang sedang mengalami kesulitan ya, orang-orang tertentu akan mengatakan tidak mungkin diterapkan. Yang penting dinikmati. Benar enggak? Misalnya lagi kehilangan, misalnya HP-nya yang bagus hilang. Gimana caranya menikmati? Sulit ya. Ada orang yang merasa punya pasangan itu, pasangannya selalu menyulitkan setiap hari. Pertanyaan Bante, bagaimana cara menikmati? Fungsen. Itu mah bukan menikmati, tapi
cara menghindari gitu ya. Ya. Dijolke. Kaya beli baju yang garasinya bisa ditukar. Ya. Padahal kalau artinya menikmati kehidupan ini, bahasa menikmati ini juga sebenarnya ini loh saudara. Apa ya? Ya bolehlah menikmati. Ada kalimat dalam Dhamma itu begini saudara. Melewati hari-hari dengan bahagia. Ini menikmati ya. Artinya para pejuang-pejuang Dhamma atau orang-orang sudah mengerti dan bisa menjalani hidup dengan baik itu pasti mengarah ke sini saudara. Ya. Melewati hari-hari dengan bahagia. Ini juga kalimat singkatnya, tapi kalau cuman hari-harian menikmati ya setiap saat ya yang dilalui dengan bahagia, dengan pikiran yang tenang ya, yang damai. Ya. Ternyata ya kalimat ini sebenarnya mempunyai arti yang dalam sekali ya. Karena apa ya? Yang dimaksud melalui hari-hari dengan bahagia itu adalah biar sampai jam 9. Kan tadi bahasa isyaratnya ya terserahlah Bante mau khotbah berapa panjang kan begitu ya. Yang dimaksud dalam kalimat ini ya menikmati hari-hari dengan bahagia adalah saat orang itu bisa menjalani hidup sesuai dengan Dhamma, misalnya pertapa adalah karena saat itu pikirannya sudah dilatih benar-benar terkendali. Atau kalau misalnya diumpamakan seperti hidup kita ini diumpamakan binatang ya. Benar-benar binatang ini sudah terjinakkan, terlatih. Kemarin Bante di kematian juga menyinggung masalah ini ya. Saya nanya gini, apakah Anda berani memegang misalnya harimau yang masih liar? Kira-kira berani enggak? Apakah Anda berani memegang anjing liar? Itu kan karena apa kok enggak berani? Karena binatang ini belum terlatih. Artinya ya dengan memegang itu ya akan datang bahaya. Hidup ya dikatakan sudah tidak banyak bahaya atau tidak ada bahaya lagi ya setelah pikiran seseorang itu terlatih dengan baik. Dan kalimat sudah terlatih ini juga bisa Anda tanyakan sebanyak mungkin. Artinya ya pikiran yang sudah terlatih itu adalah misalnya Anda ini duduk ada rasa sakit sudah tidak mengganggu. Masih ada tapi tidak mengganggu. Pikiran ini masih cenderung mau pergi tapi secepatnya diketahui. Apalagi memikirkan yang buruk ya. Ada rasa kantuk yang datang secepatnya diketahui sehingga bisa dilenyapkan. Termasuk gelisah, pokoknya bermacam-macam ya
pikiran yang tidak baik. Ini artinya sudah terlatih. Sehingga orang seperti itu ya bisa dikatakan batinnya tentram ya, dimanapun dia berada, walaupun belum mencapai kesucian. Tepat seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha ya, misal ada seorang yang bertanya ya, Bante ya, tadi malam Bante bermalam di mana ya? Di bawah pohon permatangga ya. Pernah baca ceritanya ya? Loh, apakah Bante bisa tidur nyenyak? Dimanapun Tathagata menginginkan istirahat, tidak di bawah pohon, tidak di dalam gua ya. Dimanapun ada tempat ya, di sana Tathagata akan tidur nyenyak. Ya. Tapi kalau orang yang belum terlatih kan tidak bisa seperti itu ya. Tidurnya pilih-pilih. Ada orang yang kalau tidur di rumah bisa tidur, tapi kalau di luar rumah nggak bisa tidur. Ya. Belum lama ini ada cerita diajak ke India itu pertama kali itu loh. Dia tidak bisa menikmati perjalanan karena apa ya? Bermalam di hotel katanya malah tidak bisa tidur. Ya tentunya mungkin mengalami gangguan. Tapi saya nggak perlu cerita panjang-panjang soalnya nanti kita akan rombongan ke India. Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini yang saya sampaikan ya, tidak detail ya, hanya mengulas sebagian-sebagian ya. 3 kalimat yang pernah diucapkan orang ya, yang gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dipahami arti yang sesungguhnya. Sing penting kan urip dilakoni, disyukuri, dinikmati. Ya. Sepertinya sangat mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dipahami. Orang yang misalnya mengalami hidupnya selalu menyenangkan, tidak ada kesusahan secara lahiriah ya. Kalau misalnya bisa mengucapkan kalimat itu pun saya rasa berbahaya juga ya. Berbahaya maksudnya belum tentu yang diterapkan itu mendatangkan manfaat setiap saat. Karena dia berpatokan sing penting dijalani, sing penting disyukuri, sing penting dinikmati. Karena orang yang punya pola seperti itu ya, bisa juga kemelekatannya dari waktu ke waktu juga bertambah terus. Bertambah. Dan kemelekatan itu ya mendatangkan derita di kelak kemudian. Seperti misalnya kisah Gotami begitu ya. Itu kan sebenarnya ya selalu dijalani, disyukuri, dinikmati. Tapi ternyata waktu anaknya meninggal secara mendadak, dia gila.
Karena kuatnya kemelekatan yang terbentuk dari saat ke saat tidak dipahami sebagai bahaya ya dalam kehidupan ini. Ya. Dan kalau misalnya bagi orang yang sedang mengalami banyak kesulitan, tentu rasanya juga tidak bisa diterapkan. Ya, ini yang saya sampaikan ya. Takutnya nanti saya malah mengulang-ulang. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sudah bertahan sampai khotbah berakhir. Semoga menambah keyakinan bagi kita ya, menambah semangat ya untuk ya terus belajar Dhamma ajaran Sang Buddha supaya ya hidup kita lebih baik di kelak kemudian. Sapi sata banustata, semoga semua makhluk hidup